Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Cynthia Karen dari Akuntansi Universitas Bakri Angkatan 2020. Di sini saya ingin memaparkan tugas saya, yaitu tugas Experience the Real Things dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, di sini kami diminta untuk membuat laporan keuangan dari salah satu usaha. Nah, usaha yang saya pilih yaitu Anugrah Laundry. Nah, mereka memiliki daftar harga. Yang pertama ada reguler yang selesai dalam 3 hari dengan harga 6.000 per kilo. Yang kedua ekspres yang selesai dalam 24 jam dengan harga 11.000 per kilo. Dan yang ketiga kilat selesai dalam 3-6 jam dengan harga 16.000 per kilo. Nah, di sini saya mencatat post-closing trial balance pada bulan April agar saya dapat mengetahui saldo awal di bulan Mei. Di sini bisa kita lihat terdapat cash, account receivable, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, account payable, unearned revenue, dan kapital. Dengan total Rp44.18.200. Nah, mereka balance. Setelah itu, saya membuat general journal. Nah, general journal ini adalah pencatatan transaksi-transaksi yang sesuai kejadiannya, sesuai urutannya. Nah, di sini ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 10. Nah, pada tanggal 11 sampai tanggal 19, Anugrah Laundry ditutup karena libur lebaran. Nah, mereka buka kembali pada tanggal 20 Mei. Ada tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 31. Lalu kita lanjut untuk ke ledger. Nah, ledger ini biasa kita kenal dengan buku besar. Nah, di ledger ini kita mengelompokkan akun-akun. Buat apa sih? Agar kita dapat mengetahui saldo akhir dari setiap akunnya. Yang pertama ada cash. Pertama kita taruh dulu saldo awalnya, yaitu balance-nya sebesar 19.865.000. Lalu dimasukkan yang dari general journal, sehingga saldo akhirnya 20.280.808. Account receivable, saldo akhirnya 194.900. Supplies sebesar 64.200, prepaid rent 850.000, equipment 23.977.000, accumulated depreciation equipment 2.353.600, account payable 0, unearned revenue 233.400 rupiah, kapital 40.531.400 rupiah, service revenue 5.690.800, salaries expense 2.500.000, utilities expense 782.400, advertising expense 50.000, service expense 100.000, interest expense 9.892 rupiah. Nah, setelah dari ledger, saldo akhir dari ledger tersebut kita masukkan ke trial balance. Nah, bisa kita lihat ada cash, account receivable, supplies, prepaid rent, equipment, accumulated depreciation equipment, unearned revenue, capital, service revenue, salaries expense, utilities expense, advertising expense, service expense, interest expense dengan total 48.809.200 rupiah. Lalu kita lanjut lagi untuk membuat adjusting entries. Nah, adjusting entries ini adalah jurnal penyesuaian. Nah, pada tanggal 31 Mei,
telah terpakai supplies sebesar Rp39.200. Pada tanggal 31 Mei juga equipment mengalami depresiasi sebesar Rp196.133. Dan terakhir pada tanggal 31 Mei juga, sewa dibayar di muka telah terpakai sebesar Rp850.000. Nah, setelah kita membuat adjusting entries, kita masukkan lagi ke dalam ledger. Explanation-nya adjusting entries, drive-nya J2. Nah, kita masukkan seperti supplies 39.200, hasil saldo akhirnya 25.000, prepaid rent saldo akhirnya 0, accumulated depreciation equipment saldo akhirnya 2.549.733 rupiah, depreciation expense saldo akhirnya 196.133 rupiah, supplies expense 39.200, rent expense 850.000. Setelah dari ledger, kita masukkan kembali saldo akhirnya ke adjusted trial balance. Bisa kita lihat, terdapat cash, account receivable, supplies, equipment, accumulated depreciation equipment, unearned revenue, capital, service revenue, salaries expense, utilities expense, advertising expense, service expense, interest expense, depreciation expense, supplies expense, dan rent expense dengan total Rp49.5.333. Nah, selanjutnya kita akan membuat income statement. Nah, income statement ini supaya kita dapat mengetahui apakah si Anugrah Laundry ini mengalami suatu keuntungan atau kerugian. Nah, kita pertama mencari revenue, yaitu service revenue sebesar Rp5.690.800. Lalu kita lihat expense, ada salaries expense, utilities expense, advertising expense, service expense, interest expense, depreciation expense, supplies expense, rent expense. Dijumlahin dengan total Rp4.527.625. Nah, agar kita mengetahui ini laba atau rugi, maka revenue dikurang expense. Nah, hasilnya Rp1.663.175. Nah, ini merupakan net income. Jadi, Anugrah Laundry ini mengalami laba atau keuntungan. Lalu kita lanjut ke capital change statement. Ini untuk mengetahui kapital pada akhir Mei. Nah, pada kapital awal Mei, yaitu sebesar Rp40.531.400 ditambah dengan net income sebesar Rp1.163.175. Hasilnya Rp41.694.575. Nah, jadi kapital akhir 31 Mei-nya segini. Lalu kita membuat statement of financial position. Nah, ini dibagi dua, yaitu aset dan equity and liabilities. Pertama kita lihat dulu yang aset. Aset dibagi dua menjadi non-current asset dan current asset. Nah, karena Anugrah Laundry ini hanya mempunyai property, plant, and equipment, lebih tepatnya equipment, sebesar Rp23.977.000 dikurangi dengan accumulated depreciation equipment sebesar Rp2.549.733. Nah, jadi total non-current assetnya sebesar Rp24.427.267. Nah, lanjut kita ke current asset, ada supplies, account receivable, cash, di total, maka total current asset-nya yaitu Rp20.500.708. Nah, kita cari total asetnya, non-current asset ditambah current asset, jadi hasilnya Rp41.927.975.
Lalu kita lanjut ke equity and liabilities. Kita hitung dulu equity-nya. Ada kapital sebesar Rp41.694.575, maka total equity-nya Rp41.694.575. Lalu kita hitung current liabilities-nya. Ada unearned revenue sebesar Rp233.400. Lalu kita jumlah, maka total equity and liabilities-nya sebesar Rp41.997.975. Nah, bisa kita lihat bahwa equity liabilities-nya balance dengan assets-nya. Lalu kita lanjut ke closing entries atau jurnal penutup. Nah, apa aja sih yang ditutup? Yang ditutup itu ada revenue, expense, dan dividen. Nah, tapi karena Anugerah Laundry ini tidak memiliki dividen, maka yang ditutup hanya revenue dan expense. Service revenue pada income summary Rp5.690.800, dan pada tanggal 31 Mei juga income summary pada expense, seluruh expense sebesar Rp4.527.625. Nah, karena mengalami perbedaan, maka ini menandakan bahwa si Anugerah Laundry ini mengalami laba. Nah, kita buat juga pada tanggal 31 Mei income summary pada kapital ini adalah hasil selisih dari Rp5.690.800 dan Rp4.527.625 sebesar Rp1.163.175. Lalu dari closing entries kita lanjut lagi ke ledger. Kita masukkan ke ledger dengan explanation, closing entry, J3, kita masukkan jumlahnya, yaitu Rp5.690.800, maka service revenue-nya 0, interest expense-nya 0, salaries expense-nya 0, utilities expense-nya 0, advertising expense 0, depreciation expense-nya 0, supplies expense-nya 0, rent expense-nya 0, service expense-nya 0, kapitalnya Rp41.694.575, income summary-nya 0. Nah, saldo akhir yang ada di ledger kita masukkan ke post closing trial balance. Nah, di sini bisa kita lihat ada cash di debit Rp20.280.808, account receivable di debit Rp194.900, supplies di debit Rp25.000, equipment di debit Rp23.977.000, accumulated depreciation equipment di kredit Rp2.549.733, unearned revenue di kredit Rp233.400, kapital di kredit Rp41.694.575. Nah, dengan di total hasilnya Rp44.477.708. Nah, bisa kita lihat bahwa hasilnya balance. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dah.